debt ceiling. Bos, gue kagak ngerti nih, apa nih tuh? Juni katanya Amerika resesi. Terus di sana kenapa pada debat-debat? Terus pass the bills tuh apa? Kongres tuh apa? Terus hubungannya sama gue apa? Kan KTP gue Indonesia. Sama, kita sama-sama belajar. Jadi langsung aja gue ceritain, dan hopefully teman-teman yang gak sempet nyari tahu, horizonnya jadi lebih luas. Hello, gue Kinpra, jangan lupa baca description, oke? Apa sih debt ceiling? Kok itu bisa muncul? Debt ceiling atau batas utang atau plafon utang adalah batasan jumlah utang yang bisa dipinjam oleh pemerintah, as in presiden dan kementerian. Sedangkan Kongres memiliki tugas untuk mengizinkan penerbitan obligasi oleh pemerintah, sehingga mereka bisa dapat uang pinjaman untuk memenuhi kewajiban, seperti pembayaran tunjangan sosial, kesehatan, gaji PNS, budget militer, bunga utang negara, dan lain-lain. Dulu, setiap kali pemerintah mau meminjam uang melalui penjualan obligasi, berapapun nilainya, Kongres harus mengesahkan undang-undang baru dulu untuk si penjualan tersebut. Nah, tapi berubah di tahun 1917. Waktu itu US perlu meminjam banyak uang dan mungkin berkali-kali untuk membiayai Perang Dunia Pertama. Artinya dengan proses awal tadi, itu akan repot banget. Bolak-balik bikin undang-undang yang baru berulang-ulang. Jadi supaya prosesnya lebih simpel, Kongres mengadopsi sistem yang baru, yaitu dengan sistem plafon. Kayak simpelnya, pemerintah, dengan bills ini, kalian bisa minjem uang sampai jumlah tertentu. Nanti kalau udah sampai maksimal batas pinjamannya atau debt ceilingnya, tapi kalian masih perlu pinjam lagi, baru deh kita debat lagi untuk nentuin syarat-syaratnya, bills berikutnya. Jadi nggak perlu bolak-balik setiap kali minjem, kita harus bikin undang-undang baru lagi, nggak gitu. Lebih kebayang nggak sekarang? Oke, terus kalau X-date itu apa? 1 Juni itu ada apa? Jadi ada yang namanya X-date. X-date adalah tanggal perkiraan atau estimasi kayak berdasarkan plafon utang sekarang, kondisi cash yang sekarang, kewajiban-kewajiban pembayaran beserta deadline-nya, kapan nih kira-kira pemerintah akan kehabisan dana di saat utangnya udah maksimal jadi nggak bisa minjem lagi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa mengestimasikan si tanggal X-date-nya. Dan tanggal X-date yang muncul di media yang kita baca itu bisa beda-beda. Kok gitu? Karena tanggal X-date itu bisa dikeluarin oleh siapapun yang ibaratnya terlibat langsung di persoalan duit pemerintah di sana, berdasarkan data atau informasi yang mereka punya masing-masing. Nah, kalau versi Janet Yellen sebagai Menteri Keuangan, X-date-nya dia waktu itu adalah 1 Juni. Kalau versi bank swasta kayak Goldman itu 8 atau 9 Juni. Nah, terus kenapa pada ribut nggak kelar-kelar di sana buat nentuin naik atau nggak debt ceiling-nya? Oke, jadi Amerika itu sebenarnya clear kalau naikin debt ceiling adalah the only way supaya nggak terjadi badai ekonomi yang levelnya bisa katastrofik, massive. Nah, tapi gini, setiap kali legislator atau kongres ngomong atau beropini, itu akan menjadi rekam jejak politiknya mereka. Nah, si wakil rakyat ini yang fungsinya ngasih persetujuan soal budget negara cenderung nggak mau terlihat setuju kalau pemerintah nambah utang. Selain itu, partai Republikan dan Demokrat juga beda posisinya. Misalnya Republikan, mereka ngotot supaya syarat untuk naikin plafon utangnya benar-benar diperketat. Kalau Demokrat, partainya Biden, Obama, itu nggak mau yang ketat-ketat. Udah gitu kalau debt ceiling-nya dinaikin sekarang, which deadline-nya jadi pindah ke 2025, itu akan bertepatan sama Pilpres di sana, sekitar Novemberan 2024. Nah, keputusan besar kayak debt ceiling ini akan berpengaruh ke kepentingan politik juga nantinya. That's why dari berbulan-bulan kemarin, mereka nego terus sebelum ngebawa proposalnya ke Kongres. Dan kemarin akhirnya udah dibawa dan Kongres udah ngevote. Terus hasilnya, they pass the bills. Nah, sekarang apalagi tuh bills? Terus Kongres tuh apa? Pass the bills tadi itu berarti menyetujui rancangan undang-undang yang diajukan. RUU adalah proposal untuk membuat atau mengubah undang-undang. Itu teman-teman pasti familiar. RUU ini harus disetujui oleh DPR-nya mereka dan Senat sebelum menjadi undang-undang. Di US, RUU disebut bill karena kata bill itu juga bisa berarti daftar tagihan. Jadi RUU yang diajukan ke Kongres itu adalah daftar hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Misalnya ngekat pengeluaran di sini, di situ, di kementerian ini, itu, gitu. Terus Kongres dan Senat. Ini hukum dan politik banget, jadi singkat aja. Ilustrasi simpelnya gini. Di Indonesia, badan legislatifnya ada 2, DPR dan MPR. Kalau di sistem hukum Amerika, ada 1, disebut Kongres, tapi terbagi 2. Jadi Kongres itu diisi oleh House of Representatives dan Senat. Di Senat, orangnya disebut senator. Di House of Representatives disebutnya congressman atau congresswoman. Nah, tapi hubungan mereka nggak kayak DPR dan MPR. DPR lembaga sendiri, MPR lembaga sendiri. Kalau RUU di sana, pemerintah akan diskusi dulu sama bosnya House of Representatives, which is si McCarthy yang lagi banyak muncul di berita-berita.
Once mereka agree, kayak di weekend kemarin, lalu akan dibawa ke para congressman, congresswoman untuk voting, which kayak tadi malam, akhirnya disetujuin, pass the bill. Nah, once udah disetujui, barulah akan dibawa ke Senat. Mereka sama-sama kongres tapi beda fungsi, dan setiap bills harus based on agreement dari House of Representatives dan Senat. Nah, kondisi masalah debt ceiling ini sekarang kayak gitu statusnya. Tinggal nunggu hasil dari Senat. Kalau Senat oke, Amerika bisa naikin debt ceiling dan nggak jadi gagal bayar sekarang. Terus apa hubungannya sama kita di Indonesia? Kenapa isu ini menarik buat diikutin? Karena gue yakin mayoritas dari kita beneran mau punya hidup lebih baik buat keluarga kecil kita. Nah, artinya kita mesti bisa lebih strategis untuk memanuver plan-plan kita. Salah satu manuver yang bisa kita lakuin adalah memperluas horizon kita dengan memperhatikan ekonomi dunia. Ibaratnya kalau kita merhatiin yang ada di Amerika, kita jadi bisa antisipasi. Kayak sekarang, kita jadi tahu, oh, bills-nya udah sampai di Senat. Artinya penentuan akhir dari drama debt ceiling ini udah di ujung banget. Terus kalau batas utangnya bisa naik, mereka bisa jual obligasi lagi, dan Amerika nggak jadi gagal bayar. Hopefully makin jauh dari resesi. Dan buat kita, karena kita tahu, mungkin kita emang masih belum bisa santai, tapi at least kita jadi bisa napas. Kita bisa prepare ini itu dari sekarang dengan time frame lebih panjang, lebih well prepared jadinya. Karena kalau sampai gagal bayar, baik itu di 2025 atau sekarang, negara yang punya hubungan ekonomi dengan perdagangan sama Amerika itu bakal kena juga. Simpelnya, kalau Amerika resesi, terus orang nggak bisa spend duit di sana, barang-barang yang kita ekspor ke sana itu siapa yang beli? Kalau produk dari para pebisnis kita nggak kejual, what happen? Akhirnya ada yang di PHK lagi di Indonesia. Kalau pengangguran naik, pemerintah mesti ngeluarin bantuan sosial lagi. Udah gitu orang-orang jadi nggak mau spending duit mereka lagi. Efeknya, demand jadi turun. Akhirnya yang jualan di Indonesia jadi nggak laku juga. Akhirnya si pebisnisnya itu jadi harus PHK lagi, efisiensi lagi. Efek domino jadinya. Jadi menurut gua kita perlu mulai nyoba ngerti hal-hal yang kelihatannya jauh tapi impactnya ternyata besar. Oke, itu tadi cerita soal debt ceiling Amerika yang terbaru. Jadi karena situasi di sana lagi membaik dan nggak terjadi gagal bayar kelihatannya hari ini tanggal 1 Juni. Menurut teman-teman, apakah gagal bayarnya akan kejadian di 2025 atau gimana? Amerika emang belum pernah gagal bayar sebelumnya, tapi apa artinya nggak akan pernah gagal? Oke, jangan lupa kritisi dan jangan gampang percaya sama konten ini, karena sebagian atau seluruh informasinya di-generate oleh ChatGPT. AI benar-benar makin pintar, tapi bukan berarti pasti benar dan selalu benar dan paling benar. Follow Instagram kita @orelabor.